Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Devi Gula Prangnange. Saya Angel Mustika Nur Sari Hareva. Kami dari tingkat 1A di 3 Perka Medis dan Informasi Kesehatan. Apa jalan keselamatan? Jalan keselamatan adalah jalan yang dipilih oleh orang Kristen beriman yang ingin datang ke Tuhan, dan kita tahu bahwa untuk datang ke Tuhan itu tidak mudah karena kita harus berada di jalan yang sempit dan harus sanggup memikul salib kita bersama Yesus Kristus. Bagaimana kamu dapat memiliki jaminan keselamatan? Kita bisa memiliki jaminan keselamatan dengan cara agar kita tetap datang kepada Tuhan. Sesulit apapun kita, sesusah apapun kita harus tetap datang kepada Tuhan, berdoa kepadanya, beriman kepadanya, membaca Alkitab, membaca firman-Nya agar kita bisa tetap dikuatkan dan tetap berada di jalannya yang benar. Dan kita tahu bahwa Allah itu pengasih, jadi kita jangan ragu-ragu untuk datang kepadanya. Bagaimana dengan mereka yang tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mendengar tentang Yesus? Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang bisa dikasihani dan bisa mendapatkan pengecualian. Mungkin mereka akan tidak diajar ketika mereka berada di surga nanti. Kita tahu bahwa sebelum Yesus datang ke bumi, kebenaran itu tidak bisa disampaikan kepada orang-orang sebelum Yesus lahir. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Adil dan mereka pasti akan mendapatkan keadilan entah dimanapun, dan mereka mungkin akan mendapatkan kehidupan abadi di surga nanti. Apakah Yesus satu-satunya jalan ke surga? Benar sekali, Yesus adalah jalan satu-satunya kita ke surga, karena kita tahu bahwa Yesus mengorbankan nyawanya untuk kita manusia sebagai tebusan, dan dia dengan rela menderita di bumi dan supaya manusia mendapatkan apa yang dihilangkan oleh orang tua pertama kita, yaitu Adam. Jadi kita ya sangat penting tebusan Yesus, dan kita wajib menghargainya sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana orang-orang diselamatkan sebelum Yesus mati bagi dosa-dosa kita? Sebelum Yesus mati bagi dosa-dosa kita, orang-orang sebelum Yesus itu tentu saja tidak diselamatkan. Tapi kita tahu sebagai Tuhan pasti Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi orang-orang seperti itu pasti akan mendapatkan keadilan. Tapi untuk saat ini kita tidak mengetahui bagaimana jalan Tuhan, apakah orang-orang ini akan dibangkitkan nantinya atau tidak. Tapi itu kita tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik, jadi kita jangan meragukan kuasa Tuhan. Apakah orang Kristen harus terus-menerus meminta pengampunan untuk dosa-dosa mereka? Sebagai orang Kristen, kita sadar bahwa kita ini penuh dosa. Jadi karena kita sadar kita penuh dosa, kita wajib terus-menerus meminta pengampunan, baik dosa kecil maupun dosa besar, karena kita sadar diri saja sebagai manusia pasti penuh dosa dan kita pasti akan kembali melakukan dosa. Jadi teruslah meminta pengampunan, tapi kalau bisa jangan diulangi lagi. Tapi kita yakin bahwa kita pasti akan mengulanginya, tapi tetaplah meminta pengampunan dan terus mengupgrade diri menjadi lebih baik lagi. Janganlah kembali kepada dosa, karena kita tahu dosa itu kebanyakan merugikan. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah suatu hal yang disenangi oleh manusia, karena kebenaran itu enak didengar. Tapi tidak semua kebenaran itu enak didengar. Jadi kadang kebenaran itu menyenangkan, kadang tidak menyenangkan, karena memang kata kebenaran ini cukup berat. Dan kebenaran dalam Kristus itu adalah bahwa kita manusia berdosa yang akan terus menerus berdosa. Jadi tetaplah meminta pengampunan dari Yesus, karena dia adalah jalan kebenaran. Apa itu pertobatan dan mengapa itu diperlukan untuk keselamatan? Pertobatan adalah salah satu cara agar kita bisa kembali kepada Tuhan, karena kita tahu manusia kadang tersesat. Mereka mungkin memilih jalan yang salah, memilih jalan yang kurang tepat. Tapi percayalah, manusia ini mempunyai hati nurani yang kita semua punya, dan mereka pasti menginginkan makanan rohani dan pasti akan kembali kepada Tuhan. Dan bagi orang-orang yang ingin bertobat dan kembali kepada Tuhan, gak apa-apa, kembali saja, karena Tuhan itu Maha Pengasih. Asal ingin berubah, maka pertobatan kita akan diterima. Mengapa kebangkitan Kristus itu penting? Kebangkitan Kristus itu sangat penting, karena dengan itu kita bisa yakin bahwa Tuhan itu pasti akan membangkitkan kita di surga dan mendapatkan karunia berupa kehidupan yang sangat luar biasa. Tentunya kita semua pasti sangat
bahagia ketika mendapatkan karunia kehidupan abadi. Jadi penting sekali korban tebusan Yesus ini bagi kita orang Kristen. Dan semoga kita mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu tubuh Yesus Kristus dan juga darahnya yang begitu murni. Apakah akan ada kesempatan kedua untuk keselamatan setelah kematian? Ya, akan ada kesempatan kedua untuk setelah kematian. Tapi itu tergantung Tuhan, karena kita tidak bisa ngejudge orang apakah mereka akan masuk neraka atau surga atau api penyucian. Tapi intinya biarlah Tuhan yang menentukan. Kita tidak bisa menghakimi seseorang, kamu pasti masuk neraka, kamu pasti masuk surga. Tidak, jangan kita hakimi. Jadilah orang Kristen yang baik-baik, ikuti prinsip-prinsip Alkitab, ikuti hukum-hukumnya, jadilah terang dunia, jadilah garam dunia. Dan itu saja, dan janganlah menghakimi orang lain. Apakah mungkin nama seseorang dihapuskan dari kitab kehidupan? Tentu saja bisa, karena kita tahu dosa manusia, Tuhan itu tidak suka dengan dosa, tidak suka dengan kesombongan, tidak suka dengan hal-hal yang bertentangan dengan buah-buah roh. Tapi jujur secara pribadi saya tidak terlalu paham tentang apakah akan dicoret, apakah tidak. Jadi itu sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Tapi menurut saya apakah bisa dihapus? Tentu saja bisa. Apa perbedaan antara belas kasihan dan anugerah? Belas kasihan adalah sesuatu yang kita tahu, kita merasa ingin, misalnya kita melihat kucing dia kesakitan, kita ingin menolongnya, itu namanya belas kasihan. Lagi anugerah, dan anugerah itu adalah ketika misalnya ada orang baik hati datang kepada kita, entah itu dalam keadaan yang buruk maupun baik, mereka datang dan membantu kita, itu namanya anugerah. Itu menurut saya. Apakah Tuhan akan mengampuni dosa yang telah kamu perbuat? Saya yakin Tuhan akan mengampuni dosa saya, tapi memang kadang kita merasa dosa kita terlalu besar. Tapi tenang saja, Tuhan lebih besar daripada hati kita. Jadi yakinlah bahwa Tuhan pasti akan mengampuni dosa saya, dosa Anda, dan dosa kita semua. Apa sajakah tanda-tanda iman yang menyelamatkan? Tanda-tanda iman yang menyelamatkan adalah ketika kita percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita, baik sekarang maupun nanti. Kadang doa kita nggak dijawab sekarang, bukan berarti Tuhan tidak peduli, cuman Dia sedang menunggu waktu yang tepat kapan kita akan diselamatkan. Tenang saja, Tuhan tahu yang terbaik, waktu yang terbaik, dan masa yang terbaik. Apakah orang yang mengalami cacat mental dapat masuk ke surga? Jujur saya tidak terlalu mengerti tentang cacat mental, tapi menurut saya orang-orang spesial seperti itu harus mendapatkan belas kasihan. Karena apa? Karena mereka mengalami hidup yang lebih berat daripada orang-orang normal. Saya yakin sekali Tuhan menginginkan mereka mendapatkan kehidupan yang sama atau yang lebih daripada kita manusia normal. Jadi untuk alasan Tuhan apakah bisa mendapatkan kebaikan hati Tuhan, itu urusan Tuhan. Tapi kita sebagai manusia bisa dengan berbaik hati memberikan mereka kebaikan hati dan belas kasihan kepada orang-orang istimewa ini. Janganlah kita menghakimi mereka, janganlah kita mencemooh mereka. Mereka tetaplah manusia, tapi dengan kespesialan mereka. Bagaimana dan kepada siapa Yesus membayar tebusan kita? Bagaimana dan kepada siapa Yesus membayar tebusan kita? Yesus membayar tebusan kita kepada Tuhan. Karena Adamlah yang menghilangkan kesempurnaan kita sebagai manusia, dan Yesus manusia sempurna juga akhirnya dibayar. Jadi saat ini manusia mendapatkan kesempatan untuk hidup abadi. Apa itu arti pengudusan? Apa arti pengudusan? Pengudusan adalah sesuatu yang murni suci, sama seperti misalnya kita lihat sesuatu yang sangat magnificent kayak ruang maha kudus gitu. Nah, seperti itulah kekudusan. Saya kurang mengerti juga konsepnya. Apakah Allah mengampuni orang pencuri? Allah mengampuni segala jenis dosa, tapi tentunya janganlah terus-menerus, karena kita tahu bahwa pencurian itu tidak baik. Ketika ada mencuri, tolong jangan sering-sering
tetaplah kembali ke Tuhan dan berhentilah. Karena pencurian kadang ada yang misalnya kalau misalnya dia mencuri makanan tidak apa-apa karena dia itu lapar, tapi kalau pencuriannya misalnya mencuri uang rakyat ya itu tidak boleh. Apakah kamu percaya dengan kuasa Tuhan yang diberikan kepada kamu? Tentu saya percaya kuasa Tuhan, karena kalau tidak ada kuasa Tuhan mungkin saya tidak ada bersama Anda saat ini sampai hari ini. Saya berterima kasih kepadanya walaupun hidup saya tidak mulus-mulus saja. Ya, saya bisa diberikan teman yang baik seperti Anda, diberikan kesehatan yang baik, diberikan keluarga yang sehat, diberikan teman-teman yang sehat, UIM yang istimewa, dan guru agama yang terbaik. Sekian pertanyaan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata karena kami juga ingin belajar. Sekian, terima kasih. Shalom.